Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Studio 1 Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Inilah Radio Saka Media Silaturahim. Halo hai sahabat setia, happy weekend. Gak terasa udah hari Sabtu aja nih. Gimana kabarnya sahabat setia? Semoga sahabat setia selalu dalam keadaan sehat dan always happy ya. Oke, seperti biasa di hari Sabtu sore-sore waya akan ditemani bareng Ella dari jam 4 sampai jam 5 nanti. Tentunya hanya di Radio Saka Jogja.com. Bagi yang mau request lagu dan titip salam bisa banget di WA Saka di 087839991117 atau bisa banget di DM IG Saka @saka_fm_jogja. Dan hari Sabtu ya, seperti biasa akan ada narasumber dari Rumah Konsul. Tentunya akan membahas seputar topik tentang mental health ya. Jadi sahabat setia jangan kemana-mana, Ella bakalan puterin lagu dari Budi Doremin ya, Mesin Waktu. Stay tune sahabat setia. Gagal itu boleh, yang gak boleh itu nyerah. Ya, selamat tinggal kegagalan, pas banget nih. Sebelumnya ada lagu dari Elnando Utomo, Selamat Tinggal. Dan kali ini tema yang bakal dibahas bareng Rumah Konsul yaitu berdamai dengan kegagalan. Wah, kalau udah denger kegagalan nih, pasti teman-teman akan berargumen sendiri nih. Ya, aku pernah gagal, kamu juga pernah gagal. Tapi kegagalan ini bukan berarti akhir dari segalanya ya, sahabat setia. Karena dengan kegagalan kita akan tahu nih gimana sih nantinya ke depannya, apa sih yang bakal kita perbaiki. Nah, itu poin pentingnya. Dan kali ini udah ada narasumber dari Rumah Konsul. Halo, selamat sore Kak Nabila. Halo, selamat sore juga Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Oh, baik ya Kak ya. Di sana gimana Kak? Kayaknya ini di Jogja Kota tuh mendung Kak. Di sana apakah masih panas? Iya nih, di sini juga mendung nih Kak kebetulan. Nah, udah mempersiapkan buat malam minggu belum nih Kak? Karena kita harus jaga-jaga nih karena hujan. Oke, Kak Nabila mungkin bisa kenalan dulu. Ya sahabat setia penasaran nih Kak Nabila nih. Oke, baik. Aku mulai ya. Perkenalkan, nama aku Nabila Dian Alfanda, biasa dipanggil Nabila. Aku saat ini sebagai asisten psikolog di Rumah Konsul. Oke, Kak Nabila sebagai asisten psikolog ya. Nah, bicara tentang kegagalan nih Kak, tadi udah spill ilmu tentang kegagalan. Pasti teman-teman atau sahabat setia ini udah pernah merasakan yang namanya kegagalan. Dan Kak Nabila mungkin juga pernah ya Kak ya? Betul, pernah dong Kak pastinya ya. Saya juga pernah. Bahkan akhir-akhir ini tuh Ella sempat merasa gagal karena kompetisi gitu kan. Karena dengan materi ini gitu. Nah, kalau dari perspektif psikologi itu mengartikan sebuah kegagalan itu seperti apa Kak? Oke, baik. Kalau dari psikolog sendiri mungkin secara umum aja ya. Kegagalan itu pasti ya kayak fase di saat kita tuh awalnya mengekspektasikan sesuatu gitu, tetapi nggak tercapai nih sesuatu itu gitu, atau kayak hal yang terjadi itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya mungkin. Iya, secara umum memang gitu ya, sahabat setia. Kita itu boleh berencana. Kita boleh banget untuk merencanakan satu hal yang lebih, bahkan berekspektasi tinggi. Tapi ya kita juga harus mikirin nanti ini bakal berhasil atau enggak ya, dan kita harus siap kalau yang kita rencanakan itu enggak tercapai. Nah, itu namanya kegagalan ya. Dan oke, apa aja sih Kak yang apa ya maksudnya itu hal-hal yang bisa membuat kita itu tidak down ketika kita gagal gitu Kak? Ada nggak sih cara-cara untuk berdamai dengan kegagalan itu? Oke, baik. Oke, jadi mungkin ini ya, kegagalan itu kan seperti yang tadi kakaknya udah bilang juga, bahwa hal yang nggak terhindarkan gitu ya pasti di dalam kehidupan kita. Pasti kayak dari kecil sampai sekarang gitu pasti adalah beberapa kegagalan gitu ya. Nah, setiap mengalami kegagalan nih, kita tuh biasanya pasti merasakan muncul nih emosi-emosi atau perasaan negatif ya di dalam diri kita, kayak misalkan sedih atau kecewa ataupun mungkin marah, bisa juga ya. Nah, perasaan-perasaan itu yang pertama yang harus ditekankan, perasaan-perasaan tersebut tuh wajar ya teman-teman kalau misalkan setelah kita mengalami kegagalan gitu. Jadi
mohon untuk divalidasi dulu gitu perasaannya. Kayak mungkin setelah mengalami kegagalan terus kita merasa oh aku sedih gitu, jangan kayak merasanya oh aku nggak boleh sedih gitu, jangan seperti itu. Jadi lebih baik yang mungkin divalidasi dulu, oke aku merasa sedih karena ini kayak gitu. Jadi kita juga harus memahami diri kita terlebih dahulu gitu ya. Itu mungkin langkah pertamanya ya Kak ya, untuk memvalidasi emosi yang kita rasakan gitu. Jadi jangan di denial gitu kalau istilah sekarang ya mungkin ya. Bener banget. Jadi kita harus tahu dulu diri kita sendiri gitu. Kita wajar-wajar aja kok kalau misalkan habis gagal, wah sedih, murung, terus bertanya-tanya kok aku gagal ya, kok aku nggak bisa ya. Itu memang wajar sih, manusiawi ya Kak ya. Tapi ya jangan terlalu menjadi beban dari kegagalan itu gitu. Ella juga mau cerita nih dikit. Kemarin Ella juga habis mengikuti kompetisi nih Kak. Dan Ella sudah nge-planning dari awal perlombaan sampai di babak final. Ella benar-benar udah mempersiapkan semuanya, dan Ella secara optimis nih maju untuk menampilkan yang terbaik. Tapi pada kenyataannya pada akhirnya ya belum rezekinya, atau bisa dibilang gagal lah dalam perlombaan. Dan itu tidak hanya kemarin aja, sebelumnya ketika Ella lomba itu mentoknya ya di final aja gitu Kak. Dan setelah melewati semua itu ya Ella jadi bisa mengevaluasi diri gitu, apa sih kesalahan Ella. Mungkin awalnya memang sedih, memang belum bisa menerima gitu, kok gagal lagi sih kayak gitu. Tapi ya dari sini Ella belajar dari kegagalan juga yang mungkin memang belum rezekinya gitu ya Kak ya. Kita boleh berharap yang terbaik gitu, tapi ya kita juga harus siap ketika kita gagal kayak gitu. Itu sih pengalaman kemarin. Dan kebetulan tema ini itu tentang kegagalan gitu, kayaknya pas banget gitu ya Kak bisa sharing bersama saya Setia di sini. Oke. Iya. Kalau dari Kak Nabila sendiri ini, pernah nggak sih ngerasa gagal terus galau berhari-hari, terus akhirnya bisa menemukan solusi sendiri gitu sehingga besoknya jadi ya udah bisa menerima dan melakukan hal-hal yang seperti biasanya lagi gitu. Pernah nggak sih Kak? Oke, pernah dong pastinya. Aku juga kebetulan kemarin tuh beberapa bulan yang lalu itu ikut kompetisi juga, dan iya gagal juga gitu, sama ya kita ceritanya. Iya. Oke. Nah terus ya sama juga sih kayak tadi Kak Ella. Jadi kayak pertama itu pasti ngerasa sedih ya, adalah fase-fase sedihnya dulu gitu. Kayak hal yang kita upayakan dengan sebaik mungkin gitu, ternyata hasilnya itu yang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Apalagi itu kan bertim ya, terus juga ya pasti menguras effort gitu istilahnya, waktu dan tenaga dan lain-lain gitu ya. Tapi belum rezekinya gitu istilahnya. Tapi ya kalau aku pribadi caranya gimana ya, dari awal itu sudah menetapkan aja sih Kak, kalau misalkan hal itu tuh bukan hal yang besar gitu. Jadi kayak itu tuh hanya salah satu step dari tujuan utama gitu. Jadi misalkan pun gagal, ya kita cari nih cara lain apa yang bisa dicoba gitu ya mungkin. Gitu sih. Terus karena mungkin kalau dalam tim juga ya saling menguatkan gitu kan. Kalau misalnya anak sekarang mungkin kayak jatuhnya kayak ya udahlah dibawa bercanda aja gitu. Malah di misal jadi bahan ledek-ledekan gitu ya. Jadi kan yang nggak terlalu yang berlarut-larut gitu dalam kesedihannya gitu sih. Jangan berlarut-larut ya Kak Setia ya. Kita pasti akan dapat jatah gagal kok. Tenang aja. Dan betul. Dan Tuhan akan memberikan jatah suksesnya mungkin di lain kesempatan, mungkin tidak pada saat itu, mungkin ada di kesempatan lain ya gitu sahabat setia. Oke, hanya pembahasannya menarik banget nih, dan masih banyak lagi yang bakal di-sharingkan dari Kak Nabila nanti. Nah mungkin Ella bakalan kasih lagu dulu nih sahabat setia. Tetap stay tune di radiosakajogja.com. Ada lagu dari Dongker, Bertaruh Pada Api. Kamu kalau dapat jatah gagal tuh
Kira-kira ngapain sih? Kalau aku sih makan lah ya, dan aku lebih suka makan coklat gitu. Tapi lagu sebelumnya itu vanilla guys, dari Like Zoom. Oh, tidak ada coklat. Oke. Ya, sama setia kembali lagi di Radio Saka FM. Kali ini bahas tentang berdamai dengan kegagalan. Dan tadi sudah bahas sedikit ya tentang pengenalan kegagalan dan gimana sih cara kita untuk bisa berdamai gitu dengan kegagalan. Tapi belum disebutkan nih poin-poin untuk kita bisa melakukan upaya-upaya agar memisahkan diri dari kesalahan tanpa merusak harga diri. Nah, langsung aja nih dengan Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Kak. Nah, tadi kan Desil nih, gimana sih caranya untuk kita itu bisa berdamai gitu Kak dengan kegagalan? Ada nggak sih Kak cara-cara tersendiri gitu agar kita tidak terlalu murung gitu setelah kita dapat jatah gagal gitu Kak? Oke, ini mungkin aku jelasin ini aja ya, karena kalau di psikologi itu mungkin teman-teman secara umum juga pernah mendengar istilah resiliensi gitu ya, atau kayak bagaimana kita itu bisa bangkit dari kegagalan. Nah, gimana cara kita supaya menjadi manusia yang resilient? Itu salah satunya mungkin dengan mencari strategi coping gitu. Jadi kayak saat menghadapi kegagalan nih, itu tuh kita mencari secara aktif kita tuh biasanya kayak gimana menghadapi sebuah kegagalan atau sebuah permasalahan. Nah, mungkin cari cara yang paling sesuai nih sama dirinya teman-teman gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, yang pertama bisa dilakukan mungkin tadi ya, memvalidasi dulu perasaannya dan kayak gak merendahkan diri sendiri gitu. Nah, terus mungkin selanjutnya bisa kayak kita memisahkan tindakan atau kegagalan kita itu dari identitas kita. Jadi kegagalan yang kita rasakan, kegagalan kita alami itu jangan dianggap atau diinternalisasikan gitu, kayak oke, aku gagal berarti aku adalah orang yang gagal. Kan gak kayak gitu ya teman-teman. Kayak kegagalan itu hanyalah satu event dari banyaknya event lain-lain di hidup kita gitu. Jadi jangan jadikan satu kegagalan sebagai identitas kita gitu. Itu sih, yang itu yang pertama. Mungkin yang kedua, balik lagi ya, ini terhubung sama tadi poin yang memvalidasi perasaan kita ya. Mungkin kita bisa nih berbicara ke diri kita sendiri itu dengan cara yang lebih baik gitu, dengan bahasa-bahasa yang lebih positif. Kayak kalau misalkan sekarang kita kan udah ada di era dimana kita tuh ngobrol ke orang itu sudah di encourage atau sudah diminta gitu oleh masyarakat untuk lebih positif gitu kan, untuk lebih kayak being nice ke semua orang gitu. Nah, tapi kita juga jangan lupa untuk being nice juga nih ke diri kita sendiri gitu. Kayak kalau kayak kita udah bisa berkata-kata baik ke orang lain tapi nggak bisa melakukan itu ke diri kita sendiri, kan ya itu kan gimana ya, istilahnya kayak sama aja gitu ya. Jadi pertama-tama itu juga kita harus bisa gitu, kalau bilang ke diri kita sendiri itu dengan cara yang lebih positif, dengan cara yang lebih suportif gitu, supaya kalau kita menghadapi kegagalan itu nggak yang kita menjatuhkan diri kita sendiri, menjelek-jelekkan gitu kan, bikin mental makin down ya gitu. Nah, terus mungkin selanjutnya yang ketiga itu ya kita melakukan refleksi, evaluasi dan juga pembelajaran. Kayak tadi yang udah Kak Ella sampaikan ya beberapa kali gitu, kayak dari kegagalan-kegagalan yang dialami gitu, itu menjadi sarana evaluasi gitu, karena kan kita dari situ bisa tahu, oh berarti kita selama ini kurangnya di sini ya. Nah, misal kayak tadi kasusnya dalam kompetisi, itu kan kita berkompetisi dengan orang lain ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa kayak jadi mengevaluasi gitu, oh berarti selama ini hal yang sudah aku lakukan itu yang benar itu ini. Nah, tapi kalau misalkan aku mau menuju titik tersebut gitu, menuju tujuan itu, aku tuh kurangnya di sini loh gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi bahan untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu ke depannya. Mungkin nanti di next kompetisi gitu ya Kak, mungkin kalau kasus yang tadi gitu, aku dan kakak kan sama ya. Nah, mungkin nanti kayak next kompetisi itu kita kayak, oh aku tahu loh gitu, kalau kemarin ini aku salah di bagian ini. Nah, berarti sekarang di kompetisi yang ini aku mau memperbaiki di bagian tersebut gitu. Nah, itu kan bisa meningkatkan kualitas hasil kerja kita ya di kompetisi yang selanjutnya nanti gitu. Nah, terus mungkin yang terakhir atau yang mungkin teman-teman butuhkan dan mungkin pasti ya butuhkan ya, mungkin itu adalah dukungan sosial sih. Kalau tadi kan sebelum-sebelumnya itu cara-cara yang kayak kita lakukan ke diri kita sendiri ya, kayak mengafirmasi apa sih, memvalidasi perasaan, terus berkata baik ke diri sendiri, mencari strategi coping. Nah, selanjutnya ini
mungkin kita butuh nih dukungan sosial. Mungkin kalau misalkan tadi seperti yang aku sebutkan, kayak kalau lombanya berkompetisi ya kita kayak saling mendukung satu sama lain gitu, saling kayak berbicara positif satu sama lain gitu. Mungkin juga teman-teman bisa minta dukungan dari misal orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman atau mungkin pacarnya atau pasangannya gitu ya. Mungkin nih, nah iya gitu. Jadi kayak kalau dari kita sendiri udah oke, terus juga sekitar kita juga oke gitu kan, biasanya ya bakal lebih kayak lebih mudah gitu ya Kak ya untuk menerima keadaan gitu ya. Gitu sih Kak. Ya tadi udah disampaikan sama Kak Nabila ya. Cukup banyak juga hal-hal yang perlu kita lakukan gitu agar kita bisa berdamai dengan kegagalan itu. Pisahkan gitu tindak kita dari identitas kita. Jadi jangan bilang kalau aku kalah kok, aku kayak gini kok. Dan itu tuh ya yang bisa merusak diri kita sendiri itu ya sebenarnya pikiran kita sendiri gitu ya Kak ya. Betul, iya Kak. Gitu. Kemudian ya kita harus bisa berbicara yang positif dengan diri kita sendiri. Jangan hanya negatif aja nih gitu. Jadi bisa belajar dari kesalahan juga. Kalau udah gagal ya coba lagi dan di situ nanti kita bakalan tahu nih kualitas diri kita, bakal selalu melakukan perbaikan kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada dukungan sosial gitu dari eksternal gitu, misalkan cerita ke teman, keluarga, pasangan, atau mungkin bisa sharing nih kalau misalkan di kompetisi ya Kak ya, mungkin bisa sharing bareng teman-teman baru gitu dari peserta kompetisi itu ya mungkin ya Kak ya. Jadi bisa menambah relasi juga ya Kak ya. Jadi tidak hanya kita berharap untuk mendapatkan juara, tapi juga di situ kita juga dapat pengalaman banyak gitu, pengalaman dan juga relasi itu kalau lingkupnya kompetisi begitu ya Kak ya. Iya betul Kak. Dan Ila pun dari kompetisi kemarin juga malah menambah relasi gitu sampai sekarang, jadi bisa nambah teman dari lain kampus, bisa komunikasi, kemudian bisa sharing tentang tentang suatu hal kayak gitu. Dan pengalaman sih yang paling penting. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak dapat pengalaman itu kayak gitu ya. Oh iya Kak. Lagi setiapnya semakin menarik ya pembahasan kita gitu di sore hari ini, dan nantinya kita bakalan balik lagi dan membahas masalah tentang kegagalan juga. Jadi kita akan kembali, jadi sahabat setia tetap stay tune ya di radiosakajogja.com. Ila bakalan puterin lagu nih ya dari Ardiansah Martin. Ya sahabat setia, lagu sebelumnya itu mengingatkanku selalu pada kota Yogyakarta. Ya masih kembali lagi di Radio Saka barengan sama Ila sama Kak Nabila. Tentunya ini udah mau memasuki waktu-waktu ibadah ya, sholat maghrib. Tapi ada beberapa hal yang mungkin belum sempat kita bahas lagi nih tentang kegagalan nih. Kalau tadi sudah beberapa hal atau cara agar kita bisa berdamai nih dengan kegagalan. Nah kali ini mungkin ada cara lain gitu Kak. Selain 4 poin tadi, mungkin apa aja sih yang perlu kita pikirkan gitu untuk mengubah suatu kegagalan itu menjadi mungkin sebuah peluang atau pertumbuhan ke depan gitu Kak? Oke, kalau terkait kayak pertumbuhan tadi ya, aku jadi inget ini deh. Kita kan kayaknya teman-teman mungkin udah pernah denger ya istilah kayak growth mindset sama fixed mindset ya. Nah mungkin kalau kita dalam menghadapi kegagalan gitu baiknya kita punya growth mindset ya teman-teman. Jadi kayak mindset yang bikin kita itu terus berkembang gitu. Jadi apapun kayak hal yang kita alami, hal yang kita hadapi gitu, kita membuat atau menjadikan hal tersebut jadi bahan untuk kita mengembangkan diri, terus juga memperbaiki diri gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa gitu kalaupun misal mengalami kegagalan, ya balik lagi tadi mungkin bisa menjadi bahan evaluasi gitu ya. Terus juga lebih ke daripada fokus ke rasa sakitnya atau fokus ke kayak perasaan akan kegagalan itu, mendingan kita fokus ya balik lagi fokus memperbaiki diri gitu, terus kayak
apa nih yang bisa aku improve dari keadaan yang sekarang gitu ya. Mungkin yang pertama ya balik lagi ya, mengimprove dulu kayak dari mood kita, terus perasaan kita sendiri gitu-gitu sih. Bener banget. Itu ya Kak. Iya, itu. Jadi kegagalan itu bisa mengubah mindset kita ya, teman-teman. Jadi ya Iya jangan betul. jangan stuck di situ aja. Mungkin dengan kegagalan kita bisa mindset kita itu jadi bisa berubah gitu loh. Jadi dari awalnya mungkin kalau misal baru pertama kali gagal mungkin ya kita belum bisa berpikir secara jernih mungkin ya karena baru mencoba terus satu kali gagal gitu. Tapi kalau beberapa kali mungkin gagal ya kita bisa mengubah mindset kita bahwa kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya kok gitu. Lebih baik kita mencoba gagal daripada kita tidak pernah mencoba dan tidak punya pengalaman kayak gitu. Kalau itu dari mindset aku sih sekarang gitu Kak, nggak apa-apa sih gagal. Betul Kak. Ini aku bisa dapat pengalaman dan bisa mencoba hal-hal lain lagi dan bisa memperbaiki diri. Oke, kayaknya udah mendekati waktu maghrib. Mungkin dari Kak Nabila ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin kalau closing statement dari aku ya, kembali lagi mengingatkan sih, kalau misalkan setelah mengalami kegagalan itu nggak apa-apa banget untuk merasa sedih dan lain-lain. Terus juga teman-teman itu belajar juga berkomunikasi dengan baik ke orang. Juga kita harus bisa ya berkomunikasi dengan baik ke diri sendiri gitu ya. Nah terus yang tadi soal tadi kan aku sempat menyinggung soal adanya support system ya. Itu juga jangan kayak sendirian gitu dalam menghadapi segala apapun ya dalam hidup ini gitu. Selain kegagalan, pokoknya emosi negatif itu kalau bisa ya di sharing gitu ke orang teman-temannya gitu, atau mungkin ke orang-orang terdekat yang dipercaya, yang bisa kayak memperbaiki mood kita dulu gitu. Gitu sih. Terus nanti misalkan teman-teman merasa kayak emang kok ini kegagalan aku ini menimbulkan perasaan negatif yang udah mengganggu ya di kehidupan sehari-hari. Itu ya kata kuncinya, kayak udah mengganggu gitu, membuat kita tuh nggak berfungsi secara normal gitu seperti biasanya. Nah mungkin kayak selama mengalami kegagalan, teman-teman itu jadi kayak nggak mood ngapa-ngapain atau kayak jam tidur terbalik dan segala macamnya. Itu teman-teman kalau udah merasakan gangguan-gangguan seperti itu, boleh banget untuk menghubungi ke layanan psikologis ya teman-teman, kayak mendapatkan bantuan dari profesional gitu. Karena kan kalau tadi kita mendapatkan support system dari teman atau dari orang-orang terdekat, itu mereka istilahnya juga punya permasalahan masing-masing gitu ya. Jadi belum tentu nih bisa menampung gitu dari emosi-emosi kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita langsung datang ke bantuan profesional, otomatis kan ada langkah-langkah nih, kayak misalkan psikolog kan emang udah terlatih ya untuk kayak mendengarkan, terus juga memberikan kayak langkah apa yang setelahnya bisa dilakukan gitu. Nah mungkin di sini aku sekalian mau memberikan informasi nih ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman memerlukan bantuan gitu ya Kak ya, secara psikologis gitu, dari Rumah Konsul itu ada program Didengar namanya. Nah kalau itu programnya konseling secara gratis gitu ya, itu dari peer counselor istilahnya. Jadi emang masih konselor-konselor yang seumuran gitu dengan kakak-kakak nanti, kakak-kakak klien. Nah mungkin nanti kalau tapi dirasa membutuhkan bantuan yang lebih ekstra gitu ya, bisa nanti kita menjadwalkan untuk konseling langsung dengan psikolog gitu. Jadi yang emang sudah expert dan juga sudah memiliki sertifikasi seperti itu. Jadi nanti bantuannya itu bisa lebih terstruktur gitu. Dan harapannya ya tadi emosi-emosi negatif yang kakak-kakaknya mungkin rasakan itu bisa terluapkan dan juga bisa mencari nih alternatifnya itu seperti apa gitu untuk menyelesaikan masalahnya gitu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Nabila atas sharingnya dan informasinya ya tadi terkait dengan Rumah Konsul. Jika teman-teman mau konsultasi apapun itu, bisa konsultasi ke Rumah Konsul ya. Nanti bakal didampingi dengan orang-orang yang udah profesional begitu ya Kak ya. Dan kalau misalkan tidak bisa datang secara langsung, mungkin bisa melalui online Kak? Oh betul, iya bisa. Kami ada konseling secara offline dan juga online, bisa juga. Kalau online mungkin bisa melalui Instagram Kak. Instagramnya apa Kak kalau di Rumah Konsul? Iya. Nah
Jadi Instagram kita tuh di Rumah Konsul itu ada di Instagram, juga ada di TikTok ya. Jadi kalau teman-teman mau kayak cari-cari info dulu nih biro mana yang mau dikunjungi gitu, boleh banget ke Instagram atau TikTok kita gitu. Ya, nanti kalau mau mencari tahu lebih dalam lagi tentang informasi Iya. konsul bisa lewat media sosial TikTok ataupun Instagramnya ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Well, makasih banyak ya Kak Nabila udah sharing banyak di Radio Saka. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat aku dan juga buat pendengar Saka, karena pembahasannya itu kayak relate gitu ya dengan masa-masa muda gitu, tentang kegagalan. Pasti semua orang dapat jatah dari kegagalan itu. Semoga ya dengan pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat setia dan bisa ambil baiknya dan bisa dipraktekkan tadi ya cara-caranya agar kita bisa berdamai gitu dengan kegagalan itu sendiri. Karena bila semoga bisa ketemu langsung ya Kak ya di Radio Saka next time gitu. Iya. Kita bisa sharing secara langsung gitu ya Kak. Iya Kak, boleh. Makasih juga untuk kesempatannya di sore hari ini. Iya, makasih banyak Kak Nabila atas waktunya dan selamat menjalankan aktivitas lain lagi ya Kak ya. Oke, baik. Nah, sahabat setia gimana nih setelah mendengarkan curhatan dan juga sharing season dari Kak Nabila tadi. Ella juga tadi udah sharing ya terkait dengan kegagalan. Wah, memang gagal itu bisa buat mood kita jadi berubah gitu. Yang awalnya semangat nih kalau di lingkup kompetisi itu awalnya bener-bener semangat banget mau kompetisi gitu, dari awal sudah mempersiapkan semuanya, sudah minta doa restu dari orang tua, sudah mungkin belajar untuk untuk bisa tampil yang terbaik, mungkin bisa mendapat intinya saran dari teman-teman gitu, dan ada akhirnya kita bakal merasakan gagal gitu, dan itu di luar ekspektasi kita. Kita boleh kok untuk berekspektasi, tapi kalau menurut Ella sih ekspektasinya jangan terlalu tinggi, tapi di tengah-tengah aja. Jadi ketika kita itu berhasil, itu adalah poin plus atau suatu keberuntungan. Itu udah rezeki kita yang udah diatur dari Allah gitu. Tapi ketika kita gagal, setidaknya kita masih berada di tengah-tengah gitu sahabat setia. Jadi enggak ke bawah banget tapi masih berada di tengah-tengah. Nah, itu mindset yang perlu kita bangun gitu ya. Jadi ekspektasi boleh tapi jangan terlalu tinggi gitu. Itu yang mengubah mindset Ella dari beberapa perlombaan ketika Ella gagal. Itu dalam lingkup perlombaan, tapi kalau mungkin dalam lingkup lain, misalkan lingkup di perkuliahan, misalkan gagal mendapatkan nilai yang diidamkan dari awal, misalkan rencana udah belajar banyak gitu sampai menghabiskan waktu banyak demi mendapatkan nilai yang maksimal, tapi pada kenyataannya setelah kita mengerjakan itu ya nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Itu sebagai evaluasi buat kita, oh salahnya di sini, jadi kita bisa tahu gitu salahnya di mana gitu ya. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebuah bumerang untuk kita tidak mulai mencoba lagi, tapi jadi sebuah evaluasi untuk perbaikan kita ke depannya. Begitu ya sahabat setia. Ella sudah ngobrol banyak, udah sharing banyak bareng Kak Nabila, dan semoga sahabat setia juga bisa menerapkan beberapa tips ya tadi yang udah disampaikan dari Kak Nabila agar kita bisa berdamai dari kegagalan itu sendiri. Gitu. Oke, ini udah mendekati waktu maghrib. Ella mau menginfokan media sosial Saka ya. Jangan lupa gitu ikuti media sosial Saka di Instagram @sakafmjogja. Kemudian ada TikToknya di @sakafmjogja, YouTube-nya di Saka Official, karena di situ bakalan ada konten-konten terbaru gitu dari Saka yang tentunya menginspirasi, memberikan informasi menarik dan bisa menghibur sahabat setia. Dan jangan lupa untuk streaming terus di radiosakajogja.com ya kan. Nanti setelah sore-sore wayai di malam hari ada juga Sejang Hangat, dan sampai jam 12 ada acara-acara Saka seperti biasa. Oke, nanti Ella bakalan ketemu lagi bareng sahabat setia di next Saturday ya, next weekend lagi. Dan untuk sahabat setia yang sudah mempersiapkan malam minggunya nih
Dan jangan lupa untuk menyiapkan jas hujannya juga ya, karena udah mendung, nanti takutnya di jalan hujan atau udah di tempat tujuannya juga hujan. Jadi hati-hati aja, persiapkan diri, persiapkan jas hujan untuk menghadapi malam minggu yang penuh dengan apa ya, dinginnya kota Jogja ya. Oke, sahabat setia, kini saatnya Ella pamit ya. Sampai ketemu lagi di next Saturday, tentunya masih bersama Rumah Konsul dan akan membahas tema-tema yang menarik. Oke, mungkin closing statement dari aku ya, itu jangan takut atas apa yang belum terjadi gitu, tapi takutlah karena kita tidak melakukan apa-apa. Lebih baik kita gagal tapi kita dapat pengalaman daripada kita tidak mencoba sekali dan pengalaman itu tidak akan kita dapatkan. So, akhir kata dari Ella, selamat sore dan have a nice day ya sahabat setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di closing Ella bakalan kasih lagu Masih di Sini, masih denganmu di Radio Saka tentunya. Bye bye.